Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasih Allah Bapa kita di surga bersama persekutuan dan pimpinan daripada Roh Kudus kepada setiap pendengar, teman Facebook saya, dan juga media sosial. Bishop Josiah di sini ingin menyampaikan dan juga ingin membagi-bagikan sedikit renungan daripada bacaan kitab tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Ini saya terdorong untuk mengambil iktibar untuk memberi pengajaran maupun pemahaman sesuai dengan pengalaman kami selama menjadi seorang pengikut Kristus. Nah, saya teringat pada tahun 1982 ketika saya mulai memiliki kerinduan dan kelaparan yang amat dalam untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya. Nah, harus Anda tahu bahwa saya ini lahir di dalam agama Kristen, agama Roman Katolik. Saya lahir dan membesar di daerah Penampang dan di kampung kami sebagai seorang anak Katolik. Ayah dan ibu Bishop serta abang-abang dan kakak dan keluarga kami memang dibesarkan di dalam agama Kristen lah begitu. Tetapi dalam hal mengenali dan dalam hal mendalami pengalaman jamahan daripada Roh Kudus dalam hidup saya yang membawa perubahan besar dari segi tingkah laku, dari segi karakter, dan dari segi iman, terutamanya iman saya, untuk mencari hadirat Tuhan, untuk mengenal Dia, dan untuk memperbaiki kehidupan saya dengan lebih baik, di mana saya harus membuat perubahan dari segi perhubungan dan persekutuan saya dengan Tuhan. Itu hanya bermula ketika saya berusia 18 tahun. Pada usia 18 tahun saya percaya itulah titik mula Tuhan mulai bekerja secara intimasi dan secara dalam di dalam kehidupan saya. Sebab selama ini saya hanya memiliki agama pada nama, tetapi ciri-ciri kehidupan saya itu tidak ada pengalaman yang mana saya begitu ingin meresapi pengajaran Kristus dan juga meresapi pengalaman satu dengan Tuhan. Jadi itu terjadi setelah ada seorang teman ini memperkenalkan Alkitab. Nah, harus Anda ketahui dulu Alkitabnya berbentuk buku. Dan bukan macam sekarang di mana Bishop menggunakan tablets. Ya. Sekarang zaman IT, saya memang menggunakan tablets dari Samsung ini, di mana saya telah muat turun segala buku-buku Alkitab itu ini untuk memudahkan saya membawa di mana-mana. Dan
pada waktu itulah, selama 17 tahun, saya tidak pernah membaca Alkitab secara intimasi. Ya, hanya pergi ke gereja setiap hari Minggu, maupun ada persekutuan doa. Kita hanya mendengar bacaan daripada ayat-ayat suci ini di dalam gereja kita, maupun di dalam persekutuan Kristen, persekutuan rumah tangga. Kita hanya mendengar pengajaran ini dibaca, tetapi saya secara personal atau pribadi waktu itu tidak pernah memiliki Alkitab atau buku kitab. Jadi saya tidak begitu mendalami pengajaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Padahal setelah saya dewasa dalam Tuhan, saya menyadari bahwa mendengar pengajaran Kristus itu adalah mandat atau perintahnya. Saya teringat Tuhan kita Yesus Kristus berkata di dalam Injil Matius 28 dan juga di dalam Injil Markus 16, di mana dia katakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala perintah yang telah kuberikan kepadamu." Ya. Dan dalam skop Matius 28 dia katakan, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil, ya, Injil kerajaan Allah itu kepada semua makhluk." Dan tujuan dia adalah supaya kita mendengar berita Injil atau Evangelion, kabar baik tentang Tuhan kita Yesus Kristus, dan message yang dia berikan yang terutama adalah message pertobatan ataupun bertobat. Supaya bila kita bertobat, kita menyadari diri kita orang berdosa, dan bahwa kita menerima hidup kekal dan keselamatan, dan mengenal pribadi Allah Bapa itu hanya melalui pernyataan dan wahyu Tuhan Yesus Kristus yang telah diajarkannya. Dan keempat kitab ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, adalah catatan sejarah yang mana ini adalah tulisan-tulisan yang ditulis dalam bahasa Greka oleh para murid-murid Kristus di kemudian hari. Menjadi satu rekod, menjadi satu arsip yang hampir 2000 tahun yang dulu, tapi masih lagi kita baca hari ini, dan ditulis oleh 4 penulis utama, Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohanes, untuk membuktikan pada kita bahwa ini kehidupan Yesus ini dan juga tentang perbuatan-perbuatannya memang nyata dan bukan mistik, bukan hanya cerita, dongeng atau omongan kosong, tetapi fakta. Kalau ada 4 orang yang bersetuju memberi kesaksian tentang seseorang itu lebih dari 2 orang, berarti itu bukanlah dongeng tetapi fakta. Meskipun mereka mungkin menulis tentang seseorang ini dari dimensi dan juga keberadaan mereka masing-masing, ya, cara tulisan mereka, tetapi tetap menuju kepada pengajaran tentang seseorang itu. Ini bukanlah dongeng tetapi fakta. Dan ketika saya mulai membaca Alkitab, pertama yang saya terbuka pemikiran saya bahwa ada kebenaran di dalam pengajaran Alkitab. Dan orang ini buka satu ayat yang telah menyentak hati saya. Bukan tentang Kristus, tetapi di dalam surat Lukas di Kisah Rasul-Rasul, yang mana dikatakan ketika saya bertanya begini, kan kami di kampung ini, orang kampung itu makan apa saja di bawah langit. Jadi saya mendengarlah
yang bahwa darah tidak boleh dimakan. Jadi selama ini kami biasa saja makan darah itu karena tidak ada pengetahuan, ignorant ya. Jadi saya katakan, bolehkah NC atau saudara tunjukkan pada saya di dalam Alkitab yang melarang kita memakan darah? Karena saya amat sangsi dengan orang ini, dia teman kampung saya dan juga Katolik, tetapi dia mulai terbuka kepada pengajaran Alkitab. Jadi saya sangka dia ini sudah tersesat jalan. Jadi saya tanya pada dia, macam mencabar lah. Dan dia membuka di dalam Kisah Rasul-Rasul, ditemukan bagaimana para rasul dan para penatua menulis surat kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang menerima Kristus itu, dan berkata, inilah benda-benda yang kamu perlu ikut. Ya, yang pertama, jangan makan binatang yang mati dicekik. Jangan memakan darah. Dan juga ya, jangan menyembah berhala. Dan bila saya membaca ini, saya kata, ya betul, ya ini dalam Alkitab, dalam Bible kita. Saya katakan, wah, jadi selama ini saya salah. Ya. Dan setelah itu saya memiliki bahwa darah itu melambangkan kehidupan. Tanpa darah tidak ada kehidupan. Kalau orang yang habis darah keluar dari tubuhnya, dia mati. Dia tidak hidup. Sebab di dalam darah itu ada kehidupan. Manusia ilmiawi dan jasmani ini memerlukan darah untuk hidup. Ya. Tidak ada orang yang kehabisan darah masih hidup. Sebab darah itu adalah kehidupan. The life is in the blood. Jadi hal ini kita akan berbicara lagi di kemudian hari tentang darah Kristus, apa maksudnya. But my understanding, mohon maaf bahasa Inggris Bishop ya, bahwa darah itu adalah kehidupan insan, baik binatang maupun apa saja. Bahkan dikatakan tumbuh-tumbuhan pun ada darah. Maksudnya susunya itu, putihnya. Kalau kamu tebang, ada cecair yang keluar dari sana. Pokok getah misalnya. Kalau kita tebang dan habiskan cecair warna putih, itu lambang darahnya. Binatang pun ada darah. Kalau darah sudah mengalir ke tanah, itu menunjukkan nyawanya sudah dicabut. Tapi kembali kepada itu, setelah saya menyadari bahwa selama ini saya memakan darah. Kenapa tidak ada orang mengajar saya tentang hal ini? Saya ingat saya boleh makan apa saja. Tapi saya menyadari bahwa untuk menghormati binatang yang kita ambil nyawa itu, menghormati ya, menghormati bahwa kita sudah cabut nyawanya, kita potong begitu kan. Biarkanlah kehidupan itu mengalir kembali ke tanah, yaitu darah, jangan dimakan. Pada saat saya melihat itu, saya bilang, oh betul saudara, Anda benar dalam hal ini. Sejak itulah saya mulai belajar. Saya meminta dia memberikan sedikit ya, dan akhirnya dia bukan hanya mengajar, tapi dia katakan, ini Alkitab, saya ada Alkitab, kitab. Waktu itu saya Alkitab itu saya adalah Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia, karena waktu itu belum ada terbitan Alkitab sendiri ya di Sabah. Jadi saya mulai membaca, dan dia menasihatkan paling bagus, paling baik kamu mulai membaca dengan kitab Injil tulisan Yohanes. Dan sejak itu saya mulai langkah iman saya menjadi seorang pelajar Alkitab. Maksud saya menjadi seorang yang mau belajar tentang kisah Tuhan Yesus ya, dengan pembacaan Alkitab tulisan Injil Yohanes. Nah, maaf karena introduksi sehari ini. Saya dalam tahun baru ini saya akan berusaha setiap hari kalau boleh akan mulai membaca Alkitab kepada Anda dan mulai mengajar dan menerangkan apa yang saya fahami tentang kitab Injil Yohanes. Dan seizin Tuhan, selepas kitab Yohanes, kita akan mulakan dengan kitab-kitab lain. Ya. Dan saya membaca Alkitab Injil Yohanes ini habis 21 bab
sudah beberapa kali. Ya, tidak terkira, mungkin sudah ratusan kali sebab sejak 82 sehingga tahun kini 2025.